Gimana cara melakukan sitasi? Ini penting sekali ya. Yuk kita lihat. Eh, dalam sebuah eh, karya-karya ilmiah, kita melakukan pengumpulan data itu ada gradasinya. Dari tulisan ini, dari Curious Researchers, eh, kita bisa lihat panduannya yang paling otoritatif atau lebih otoritatif dan kurang otoritatif gitu ya. Dan ini lebih spesifik, yang ini lebih general. Nah, pilihan pertama adalah academic journal, kemudian buku-buku scholarly books, thesis, dissertations ya. Kemudian dokumen, vertical files, government pamphlets, memoranda, brochures ya. Eh, BPS misalnya di sini juga ya. Kemudian specialized magazines, documentaries, source of Philippines history, dan lain sebagainya ya. Bisa dari magazine-magazine yang spesifik. Kemudian general interest magazines dan newspapers, general encyclopedia. Jadi prioritas pertama adalah lebih pada academic journal. Nah, academic journal seperti ini terbitan berkala di mana para peneliti mempublikasi karyanya. Di mana mereka nyimpennya? Nah, mereka menyimpannya di perpustakaan. Maka perpustakaan adalah tambang emas ilmu. Nah, sekarang perpustakaan ada online dan offline ya. Jadi kita banyak menemukan jurnal-jurnal di online juga. Kita juga bisa datangin online, di offline ya. Nah, ilmuwan biasanya kalau dia mau bikin karya, mau memproduksi ilmu atau mengembangkan ilmu, dia itu ngobrol satu sama lain, berkonsultasi gitu ya. Di mana konsultasinya? Di mana tempat ketemunya? Ketemunya di konferensi atau dalam jurnal. Nah, jurnal itu mewadahi, terutama jurnal internasional bereputasi, mewadahi para ilmuwan-ilmuwan. Karena mereka ada di sana yang juga diantaranya sebagai penulis, sebagai pemeriksa, sebagai pengulas, sebagai penilai. Ya. Nah, referensi, balik lagi kepada referensi, sebagai tindakan merujuk atau berkonsultasi yang mengacu pada sesuatu atau sumber informasi lain seperti buku atau orang lain. Balik lagi tadi ya, kita sudah bahas. Kenapa perlu ada referensi? Untuk memperkaya sudut pandang akan sebuah informasi atau konteks ide yang kita sedang tulis. Atau juga membuat suatu tulisan atau penulis mendapatkan pembanding atau sumber untuk menciptakan atau menghasilkan karya tulis yang relevan dan tidak terlalu bias atau subjektif. Jadi perlu ada sudut pandang dari orang lain. Memang betul kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Nah, referensi menunjukkan bagian tulisan yang diambil dari sumber acuan tersebut. Dengan ada referensi itu kita nyangklongin pikiran, kombinasi pikiran kita dengan pikiran orang lain tuh di bagian mana ya? Dan dari pikiran orang lain tuh apa ya gitu. Kemudian tidak ada plagiat, upaya plagiat ya, praktik plagiat. Kemudian kita juga membantu pembaca nantinya untuk melihat rujukannya mana ya, nih rujukannya. Maka harus ada aturan-aturan. Atau juga kita memberikan apresiasi kepada sumber rujukan kita, penulis lain. Nah, sekarang saya ingin jelaskan tentang sitasi. Sitasi ini banyak sekali ternyata ya. Ini nggak terlalu jelas ya, nggak apa-apa ya. Nah, misalnya ada apa, APA, atau MLA, dan lain sebagainya ya. Apa itu cara nulisnya kayak gini nih. Kemudian ini dari database, dari website kayak gini. MLA, eh, cara nulisnya kayak gini nih. Cara nulisnya kayak gini. Jadi saya mau bilang bahwa ada cara citasinya tuh banyak banget. Ada apa, MLA, Chicago Styles ya. Nih, Chicago Styles tuh ada aturan kalau buku, kalau papernya tidak diterbitkan kayak gimana nulisnya, diterbitkan dan diedit kayak gimana, diterbitkan tanpa pengeditan kayak gimana. Turabian Style misalnya. Cara nulis Turabian Styles nih. Citations for footnotes kayak gini. Kemudian MLA Styles kayak gini.
Kemudian ya tadi ya apa styles kita bandingin tadi apa style sama MLA ya. Apa styles kayak gini. Kemudian MAA styles kayak gini. Apa styles aja tuh ada tahun-tahunnya, tahun segini atau periode segini, edisi segini dan lain sebagainya. NLM styles misalnya begini ya. Nah, jadi banyak tuh caranya tuh, cara melakukan sitasi. Jadi saya ingin memberikan gambaran sekilas saja, ada banyak cara melakukan sitasi. Apa nih paling paling beken, paling banyak dipakai gitu ya. Nah, si apa itu ada banyak cara. Oh, untuk buku kayak gimana, untuk majalah kayak gimana, untuk jurnal kayak gimana dan lain sebagainya ya. Nah, itu perlu dipelajari. Nah, terus ada lagi Mendeley. Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Jadi, salah satu yang menarik juga adalah kita gunakan Elsevier sebagai tools, sebagai program komputer. Nah, Elsevier ini ada beberapa cara. Nah, maka saya ingin ingatkan, pelajari cara-caranya sebaik mungkin. Jadi balik lagi saya ingin mengingatkan eh, penulisan jurnal itu penting dan penulisan jurnal itu adalah perjumpaan antara ilmuwan yang juga bisa dilakukan melalui konferensi, tetapi juga dalam karya ilmiah adalah melalui jurnal. Perjumpaan para ilmuwan ada di dalam jurnal. Dan untuk melakukan referensi-referensi, dialog-dialog dengan penulis lain, itu ada caranya, ada cara melakukan sitasinya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.